Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Gimana? Walaupun pandemi masih belum berlalu, tapi semangat belajar tetap harus menggebu-gebu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah dengan ditunjukkan gambar kerangka manusia, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tulang pada manusia dengan benar. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, mata pelajaran IPA tentang jenis-jenis tulang. Coba, anak-anak pernah melihat tulang manusia secara langsung tidak? Belum ya? Mungkin kalau tulang hewan, tulang kucing, ataupun tulang hewan-hewan yang ada di sekitar kita, kita pernah melihatnya. Atau yang paling sering kita lihat adalah tulang ayam. Nah, tapi bagaimana dengan tulang manusia? Nah, tulang manusia itu ada beberapa jenisnya. Sekarang perhatikan materi berikut dengan baik. Yang pertama ada berdasarkan jenis penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras. Nah, jadi tulang rawan ini seperti ini ya contohnya. Jadi dalam tubuh kita ada yang namanya tulang rawan. Tulang rawan itu kalau kita memperhatikan, coba anak-anak pegang cuping telinganya masing-masing dan pegang cuping hidungnya masing-masing. Di sana ada tulang lunak ya, kalau kita pegang lunak. Bayangkan kalau misalkan tulangnya itu sangat keras, maka ketika ada benturan, tulang kita akan patah. Tapi kita harus mensyukuri nikmat Tuhan karena tulang cuping telinga dan cuping hidung kita adalah terbentuk dari tulang rawan, sehingga bentuknya lentur ya. Kemudian tulang rawan atau kartilago dibedakan menjadi 3 jenis, bisa dilihat di gambar ya. Ada hialin, elastis, dan fibrosa. Jadi yang untuk fibrosa ini bisa dikatakan sebagai tulang rawan serat atau fibrosa ya. Begitu. Nah, perbedaannya sudah terlihat ya untuk hialin. Seperti itu ada matriks, kondrosit, laguna, kemudian elastis. Dari namanya sudah terlihat jelas bahwa elastis pasti berbentuk ataupun bentuk teksturnya itu elastis ya. Kemudian fibrosa atau serat ya berbentuk serat-serat seperti itu. Untuk bedanya tulang rawan. Kemudian tulang keras. Tulang keras contohnya seperti ini. Nah, itu tulang keras ya. Ini yang kadang kita lihat ya, kadang kita lihat dalam tulang ayam ataupun kita lihat di rangka manusia gitu, patung-patung rangka manusia. Bedanya tahu ya. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3, yaitu tulang pipa yang berbentuk panjang dan bulat menyerupai pipa, kemudian tulang pipi yang tipis namun juga kadang melengkung, kemudian tulang pendek berbentuk seperti kubus. Nah, berikut adalah gambarnya. Tulang pendek contohnya ada di ruas tulang belakang seperti itu ya, tulang pendek. Kemudian tulang pipih biasanya terletak di sini nih. Tubuh kita bagian sini itu termasuk tulang pipih karena bentuknya pipih, atau bisa juga di tulang rusuk kita. Tulang rusuk itu kan bentuknya melengkung ya. Nah, di sana ada tulang rusuknya itu tipis namun juga melengkung. Itu disebut tulang pipih. Kemudian tulang pipa. Kalau tulang pipa ini jelas bentuknya panjang bulat seperti pipa. Biasanya terletak pada tulang-tulang rangka gerak kita, tangan, kemudian kaki, tulang kering, tulang paha, dan sebagainya. Hubungan antar tulang. Ada 3 jenis hubungan antar tulang. Yang pertama, sinartrosis atau biasa disebut sebagai sendi mati. Nah, dari namanya saja sudah sendi mati ya. Jadi, sinartrosis ini tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya adalah di tulang tengkorak ya. Tulang tengkorak ini yang dipanah itu merupakan sinartrosis. Jadi tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Yang kedua ada amfiartrosis. Amfiartrosis juga disebut sebagai sendi kaku. Nah, artinya adalah memungkinkan terjadinya gerakan tetapi sedikit. Nah, berikut adalah contoh
ada di tulang hasta dan tulang pengumpil pada tangan, lengan atas dan lengan bawah. Kemudian juga di tulang bagian belakang ya, tulang ekor ataupun belakang tulang kita, bisa dipegang pinggangnya atau punggungnya masing-masing. Selanjutnya yang terakhir adalah diartrosis. Diartrosis atau sering kita temui dalam rangka manusia, di pergelangan tangan, kemudian di leher, kemudian di siku ataupun di lutut kita. Nah, berikut adalah penjelasan dari diartrosis. Ada yang dinamakan sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya apa kira-kira kalau sendi peluru? Nah, dicari tahu ya. Sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan di dua arah. Contohnya adalah pada ibu jari kita. Ibu jari kita dengan bagian sini. Kalau kita gerakan seperti ini ya, kita gerakan, nah terjadi gerakan dua arah. Itulah yang dimaksud dengan sendi pelana. Selanjutnya sendi putar. Sendi putar dari namanya sudah jelas ya bahwa sendi putar memungkinkan gerakan memutar. Contohnya tulang antara leher kita, kepala, tulang tengkorak dengan tulang leher. Itu memungkinkan gerakan untuk memutar. Itu bisa dipraktikkan di rumah masing-masing. Selanjutnya, sendi luncur. Kemudian sendi geser. Sendi geser itu terletak di tulang bagian belakang kita. Punggung kita bisa kita geser-geser. Di sana ada sendi geser. Kemudian yang terakhir adalah sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan terjadinya gerakan satu arah saja. Contohnya pada siku tangan kita, kemudian pada lutut kita. Jadi gerakannya hanya satu arah. Begitu. Nah, berikut adalah contohnya. Penjelasannya sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, sendi pelana, sendi engsel. Selanjutnya adalah gangguan tulang dan sendi. Gangguan bisa terjadi karena proses ataupun kinerja tulang dan sendi kurang maksimal atau terlalu dipaksakan, sehingga tulang dan sendi mengalami kelainan. Berikut adalah contohnya, kelainan dan penyakit pada rangka. Yang pertama adalah fraktura dan fisura. Fraktura adalah patah tulang, jadi patahnya mengalami patahan. Bisa dilihat di gambar yang tengah. Itu patah ya. Kemudian fisura adalah retak pada tulang. Bedanya kalau patah itu tulangnya menjadi beberapa bagian. Akan tetapi kalau retak tulang masih berada dalam satu bagian, akan tetapi terjadi retakan-retakan pada tulang tersebut. Bisa diperhatikan gambar yang ada di layar. Selanjutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah pengeroposan pada tulang. Biasanya terjadi pada orang tua ataupun lanjut usia. Selanjutnya adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kalau ini paling sering terjadi di kalangan anak-anak karena hal ini bisa terjadi karena kesalahan kita. Contoh kecilnya adalah cara kesalahan menulis ataupun badan kita terlalu dipaksakan menggunakan beban yang terlalu banyak. Contohnya kifosis. Bisa dilihat gambar ya. Kifosis adalah kelainan tulang karena tulang belakang membungkuk ke belakang. Membungkuk ke belakang ya, itu termasuk kifosis. Selanjutnya adalah lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena tulang belakang terlalu membungkuk ke depan. Selanjutnya adalah skoliosis. Kalau skoliosis, tulang belakang membungkuk ke kanan ataupun ke arah kiri, seperti di gambar. Itu sering terjadi karena kesalahan duduk ataupun kita terlalu membawa beban yang sangat berat di punggung sehingga terlalu memaksakan kita untuk menahan bebannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang jenis-jenis tulang pada manusia. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.